Ada tipe masjid transit, ada masjid perumahan, ada masjid rest area, ada masjid perkantoran, ada masjid sekolahan, ada masjid perumahan. Itu punya cara sendiri. Perhariannya itu 800.000 infak subuhnya. Per hari? Hari, subuh laporan. Oke. Terusan mingguannya 10 juta. Hah? Musola. Mingguan tuh dari Jumat ketemu Jumat? Iya, ketemunya Jumat dibuka itu 10 juta, 12 juta, saya dikirimin laporannya. Masya Allah. Banyak orang Islam itu yang peduli terhadap kemasjidan. Oke. Tapi belum banyak masjid yang mempersiapkan diri untuk membuat program yang cantik dan amanah serta transparan. Masjid buka 24 jam. Itu layanan juga Ya, ya? layanan karena banyak masjid itu ya bukan banyak sih. Saya menemui beberapa masjid itu ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Wah. Terus mau tidur di mana? Nah, Mau di ruang wudhu? Susah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Masjid Raya Al-Falah. Tepuk tangan, Masya Allah. Masih setia menemani kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dari sini kita masih bersama spesial person, yaitu Pak Kusnadi Ikhwani. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Wih, semakin sehat, segar bugar ya Pak? Harus semangat lah. Alhamdulillah. Pak, tips sehat walafiat, semangat mudanya terus terjaga itu apa Pak? Satu, berpikir positif. Oke. Kedua, selalu beroptimis. Optimis. Oke. Ketiga, berprasangka baik. Masya Allah. Keempat, mandi sebelum subuh. Wah, iya. Mandi sebelum subuh itu mandi yang paling dingin teman-teman. Betul. Dan syaratnya mandi sebelum subuh itu harus bangun subuh. Iya, Iya. Bener dong. Betul. Tapi apa Pak? Kan rumornya rematik loh kalau mandi dingin-dingin tuh. Justru mandi pagi itu menyehatkan. Malahan ya? Kan menyongsong pagi, ketemu Sang Ilahi, pemilik dan penebar rezeki. Masya Allah. Harus wangi. Catat jadi quotes gitu. Alhamdulillah. Makanya Pak Kus ini semangat hari ini tuh kayaknya ada sesuatu yang baru nih Pak. Iya. Bener ya? Betul. Pak Kus nampaknya ini tadi dapat bocoran. Pak Kus tuh lagi bikin program baru di Masjid Raya Al-Falah. Pertama kali. Pertama kali. Apakah itu Pak? Yaitu akan mengadakan seminar kelas online. Wah, tepuk tangan guys. Tepuk tangan. Biasanya seminar tuh offline. Ya. Kali ini di-online-kan. Di-online-kan. Kenapa? Atas keresahan apa Pak Kus bikin itu? Keresahan atas ketika saya harus berkunjung keliling di berbagai kota, kecamatan, provinsi. Ini kan Indonesia sangat luas sekali. Oke. Dari Sabang sampai Merauke ini, wah, luasnya luar biasa. Oke. Kalau saya harus berkunjung satu ke satu dari kabupaten satu atau provinsi yang lainnya, itu nanti akan waktunya lama. Oke. Nah, ini untuk mempersingkat biar saya bisa mengakomodir seluruh takmir masjid atau siapapun yang pengen memakmurkan masjid ikut di kelas ini. Masya Allah. Iya. Bukan berarti Pak Kus tuh nggak mau ke luar kota tuh enggak ya? Ya, ini tapi biar ini efektif. tuh lebih efektif. Betul. Masya Allah. Ini namanya tuh inovasi teman-teman. Jadi mempercepat untuk kebaikan tuh bisa segera datang. Wah, itu. Gitu ya Pak Kus ya? Mempercepat kebaikan biar cepat sampai pesannya. Iya. Karena kalau kemudian dipakein online, berarti kan orang-orang kan bisa belajar untuk memakmurkan masjid dari mana aja berarti ya? Iya, simple. Dari rumah dari bisa. kantor, Kantor, dari masjid, nobar bersama takmir yang lain. Betul. Bareng-bareng, tidak hanya sendirian. Jadi untuk memudahkan pemahaman visi satu frekuensi sesama takmir. Ini penting. Kenapa takmir enggak bisa satu frekuensi? Nah, salah satunya nanti ikutin kelas ini. Udah ditantang-tantang aja ini. Iyalah, aku jadi bayangin tadi Pak Kus bilang untuk menyamakan frekuensi takmir. Ya. Aku udah kebayang kayak nanti subuh-subuh ketika ikut kelas ini, nanti kan bisa ada tayangan ulangnya tuh. Ya, bener ya? Betul. Itu bisa diputar ulang waktu subuhan. Ya, biasanya pertanyaannya, Pak, gimana Pak? Saya sudah ke Al-Falah, saya sudah belajar berbagai masjid. Tapi ketika saya berkumpul sama takmir, nanti ada takmir itu yang tidak sepakat dengan ide-ide saya. Nah, ini salah satu solusinya. Mantap. Tepuk tangan. Oke. Mau saya tanya ini. Ya. Emang apa aja nanti yang bakal diajarin Pak Kus di kelas terbarunya di seminar online kemakmuran masjid? Nanti ada 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan. Ya, mulai membahas bagaimana mindset takmir atau strategi takmir.
strategi takmir, mindset ya berarti mindset ya. ini. Strong why. Strong why. Alasan kenapa jadi Iya. takmir. Oke. Terus yang kedua adalah membahas tentang strategi jamaah. Maksudnya gimana itu? Nah, nanti ada beberapa masjid. Mm-mm. Ada tipe masjid transit, ada Oh. masjid perumahan, ada masjid rest area, ada masjid perkantoran, ada masjid sekolahan, ada masjid perumahan. Itu punya cara sendiri. Nah, saya punya trik dan strategi yang jitu. Oke. Sabar. Terus apa lagi? Nah, Strategi jamaah tadi udah. Terus apa lagi? habis itu adalah strategi layanan. Oh, layanan itu tak tebak ya. Berarti layanan itu kayak fasilitas yang ada di Alfala itu kayak wedang jahe. Nah, Itu. Iya, Termasuk. betul. Apalagi Pak? Apa? Apalagi masjid buka 24 jam. Oh, itu layanan juga Ya, ya? layanan karena banyak masjid itu ya bukan banyak sih. Saya menemui beberapa masjid itu ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Wah. Terus mau tidur di mana? Nah, Mau di ruang wudhu. Susah. masjidnya ditutup, digembok. Nah, Masjid Raya Al-Falah memberikan fasilitas bagi yang mungkin transit atau mampir ke Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam, tinggal lapor ke security, nanti akan disiapkan tempat tidur yaitu mungkin di serambi atau di tempat tertentu. Gitu. Strategi layanan. Strategi layanan. Itu termasuk mendatangkan anak muda juga nggak Pak? Iya, Oh iya. ramah anak muda. Oke. Terus apa lagi Pak? Layanan Terus nih. Layanan strategi sebentar dulu. dana. Dana. Oh, layanan. Ya masih layanan dulu. Strategi layanan satunya masjid buka 24 jam, Oke. menyiapkan minuman gratis Oke. gitu ya. Masjid 3M. 3M apa? Makan. Oh iya. Tak kira 3M itu 3 miliar loh. Ya. Karena masih banyak orang mungkin yang untuk makan saja ya mungkin butuh untuk disupport itu. Maka Masjid Raya Al-Falah menyiapkan. Oke. Itu. Terus yang nomor berarti tadi 4 udah ya. Mm-mm. Yang kelima? Yang kelima adalah masjid ramah anak muda. Wah, ini sangat penting sekali. Oke. Sangat penting. Oke. Kenapa Masjid Al-Falah bisa tumbuh? Karena memberikan ruang, memberikan panggung dan mendorong agar anak muda itu terlibat di operasional keseharian Masjid Raya Al-Falah. Oke. Berarti kalau nanti ada strategi untuk anak muda, apakah di kelasnya juga akan melibatkan anak muda? Nanti yang akan ngasih materi anak-anak muda dari Masjid Raya Al-Falah. Loh, Pak Kus nggak ngisi? Saya hanya ngasih ruang dan panggung saja. Nanti kaderisasi dong. Si. Tapi Pak Kus ngisi kan? Ngisi dong. Oh, ngisi yang utama. Yang utama. Yang lebih utama anak muda. Emang ada materi apa kalau anak mudanya? Ya nanti bagaimana medianya. Bagaimana mengenalkan berbagai program itu ya lewat anak muda. Yang mengemas, yang merekam, yang men-setting, yang merencana, mendesain juga. Mendesain. Program-program mendesain semua anak muda. Oh, berarti juga nanti diajarin soalan bagaimana media itu? Iya, ikut di situ harus. Karena lompatan infak Al-Falah dari 12 juta per bulan sampai naik 20 kali lipatnya. Gitu ya. Kalau 20 kali lipat kan hampir 200-an juta itu. Iya, bagaimana iya caranya? Ya media yang berperan penting. Yang memegang peranan. Dan nanti diajarin di situ? Diajarin. Komplit ya? Sangat komplit. Dan sangat kalau nggak ikut disayangkan. Karena baru pertama kali untuk bedah buku setelah dicetak yang ke-7 ini. Iya nih, aku lihat bocorannya di sini nih. Jadi nanti bakal diajarkan strategi-strategi tadi, beserta juga nanti akan ada pelatihan untuk kreatif medianya. Betul ya Pak Kus ya? Kreatif media. Kreatif media itu melingkupi untuk cara mendesain sebuah poster kajian, betul. Bagaimana cara mengemas sebuah konten. Yes. Program jadi sebuah tayangan video, iya. Program menjadi sebuah desain yang menjadikan banyak donatur datang, yes. Termasuk di dalamnya juga. Yes. Masya Allah, Masya Allah. Sangat inovatif sekali Masjid Raya Al-Falah ya. Biar saat ini dengan ngikutin kelas ini agar masjid-masjid di Indonesia tidak tertidur. Karena nggak diurus, nggak dikasih ruang anak muda, nggak ada yang mendesain program, nggak ada yang mengawas media. Maka ayo bareng-bareng. Jumlah masjid di Indonesia ada mungkin 900.000. Yeah. Ini sayang kalau belum bangun semuanya gitu. Oke. Nah, maka nanti tugas kita bersama. Keren loh. Aku dapat bocorannya itu kayak udah ngebayangin nanti kayak mana itu, apakah nanti Pak Kus ikut ngedesain apakah nanti Pak Kus ikut ngajarin nyuting. Tapi ini Pak, boleh lah ya kalau kita spill sedikit tentang materi di dalam kelasnya, berkenan nggak Pak? Ya.
Boleh ya? Boleh. Kita geledah-geledah sedikit Iya, nih. untuk diulik sedikit. Ya, supaya nanti teman-teman yang menyaksikan video ini tuh memiliki alasan kenapa mereka harus mendaftar. Iya. Makanya ini pertanyaannya yang paling menjadi pertanyaan masif mayoritas para takmir. Mhm. Kalau nanti di dalam kelas tersebut, apakah Pak Kus juga mengajarkan bagaimana penggalangan dana? Iya. Bentar dulu, sabar dulu. Mengajarkan iya. Ya. Tapi apakah juga diceritakan langkah teknisnya untuk menjadikan kita nanti bisa menirukan plek ketiplek? Iya. Ini sudah dipraktekkan di salah satu musola Nurul Islam di Cikarang Barat. Langsung sekarang infaknya itu sudah mingguannya, perhariannya itu 800.000 infak subuhnya. Per hari? Hari, subuh laporan. Oke. Terusan mingguannya 10 juta. Hah? Musola. Mingguan tuh dari Jumat ketemu Jumat? Iya, ketemunya Jumat dibuka itu 10 juta, 12 juta, saya dikirimin laporannya. Masya Allah. Ya niru dari buku yang saya tulis, dipraktekkan oleh Pak Raditya namanya. Oke, kalau kita mau tahu nih, apa sih cara dari Pak Kus untuk bisa menaikkan infak tuh? Kalau dari Pak Kus sendiri, minta tolong dikasih bocoran. Satu, Wah, mindset asik. takmir Ini. itu harus bermental kaya. Itu dulu. Itu dulu ya? Nah, Oke, satu mental itu harus bermental kaya. bermental kaya itu ya dermawan, peduli, sering membantu, tidak harus uang ya. Bisa tenaga, bisa pikiran, bisa ide. Tapi memang ada kepedulian untuk fokus memakmurkan masjid. Satu itu. Yang kedua itu adalah media ini penting sekali. Maka kenapa ada nanti materinya khusus anak muda. Supaya apa? Anak muda ini kasih ruang, kasih panggung di masjid. Supaya apa? Inilah yang menaikkan infak Masjid Raya Al-Falah. Oke. Dari 12 juta menjadi ratusan juta. Dari media? Dari media. Oke. Karena apa? Dengan media punya konten, punya program, punya desain program, flyer yang menarik, video, akhirnya orang trust dengan kegiatan itu. Banyak orang Islam itu yang peduli terhadap kemasjidan. Tapi belum banyak masjid yang mempersiapkan diri untuk membuat program yang cantik dan amanah serta transparan. Oh, ya benar juga sih ya. Banyak nih program udah kejadian di masjid tertentu. Ya. Tapi gara-gara nggak viral, ya. Gara-gara kemudian nggak ada sosial medianya, tidak ada bentuk publikasi, betul, yang mensupport sedikit. Betul. Ibaratnya wanita cantik di tempat yang gelap itu tidak ada yang ketahuan. Iya. Masjidnya sudah bagus, programnya ada, tapi nggak diviralkan lewat media. Maka ya tidak ada yang ketahui. Maka viralkanlah kebaikan. Oke, ini baru dua nih. Baru dua udah insightful banget nih. Yang ketiga Pak Gus, boleh lah ya, boleh ya. Yang ketiga, salah satu strategi juga untuk menjadikan masjid banyak infaknya. Salah satunya adalah contohnya adalah SPD. SPD? Spesialis pembaca doa. Gimana apa yang dilakukan? Imam masjid, media, dan yang bawa baca doa berkunjung kepada salah satu jamaah. Contoh. Ada salah satu jamaah namanya Pak Gianto. Sering duhur sama asar. Kita kontak. Assalamualaikum Pak Gianto. Oh iya, ini dari Takmir Al-Falah Pak Ki. Oh ada apa ya? Saya mau silaturahmi, mungkin bisa dijadwalkan Pak berkunjung ke rumah. Oh ya, ada apa ya? Karena Bapak saya lihat zuhur dan asar sering ke Al-Falah, maka Takmir care untuk berkunjung dan silaturahmi. Akhirnya berkunjung, silaturahmi, dan kita bawakan oleh-oleh. Ayam 1 ekor, roti 1 box, tahu bakso 1 box. Wah, itu senang banget sih itu. Ini praktek hadis Rasulullah, tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah. Saling memberikan hadiah maka akan timbul kasih sayang. Wah, itu senang banget sih Mas itu. Akhirnya datang ke sana, Assalamualaikum Pak Ki, kita berkunjung, kita doakan. Ya Allah, semoga Pak Gianto diberikan umur yang berkah, anaknya anak soleh dan soleha, keluarganya berkah, dan bisnisnya berkah melimpah. Cukup Pak, ini oleh-oleh. Assalamualaikum, pamit Bapak, waalaikumsalam. Baru mau nyatar mobil, Bapak tunggu sebentar Pak, ada apa Pak? Saya nitip gula 2 kintal. Dan selanjutnya nggak nyampe 1 bulan setor zakat 10 juta. Ajib. Jadi bisa dipraktekkan. Nah kemarin dipraktekkan di Masjid Darussalam Kota Wisata. Plek keteplek berkunjung dapat mobil. Dapat mobil Veloz. Ya kemarin Ustadz
Andi Juliandi itu WA ke saya ya, mengkabarkan itu. Tinggal praktek aja gitu. Ya, itu kayak nggak kepikiran gitu, Pak. Ya makanya ikut kelas ini biar kepikiran. Iya. Boleh nambah lagi nggak tips-tipsnya itu? Nah, itu SPD. Heeh. Ya, terus ada juga tip lagi memengaruhi emosional jamaah. Gimana? Contohnya Hipnotis atau gimana? Digendam. dilayanin, Ah. diperhatikan, Aha. dicintai. Pas milad ke 61 Mhm. ada jamaah yang namanya Pak Zainuri. Pak Zainuri. Itu shop paling depan sebelah kiri. Kok Pak Kus kenal semua Ya ini jamaahnya? namanya pengurus masjid ya harus tahu jamaahnya siapa saja. Ya harus Oke. tahu, kalau enggak nanti bukan jamaah itu. Ya hanya kenal di masjid tapi nggak ngerti namanya, itu namanya bukan jamaah masjid. Maka berjamaah itu ya harus paham seperti keluarga sendiri. Oke. Ini Gitu. mental takmir, mungkin strategi takmir ini mungkin. Iya, strategi takmir nanti dikupas itu. Oke. Tapi kita lanjut dulu tadi. Ya. Pak Zainuri tadi. Nah, Pak Zainuri waktu itu milad ke 61. Mhm. Saya punya ide aja untuk membangun emosional secara dekat. Saya langsung pesen tumpeng nasi kuning bersama lauk pauk dan sebagainya. Oke. Akhirnya kami umumkan pada jamaah sholat subuh, kami mohon besok subuh ajak keluarga. Untuk dalam rangka apa? Menghadiri doa bersama milad Pak Zainuri. Sebagai jamaah yang sudah 5 tahun aktif di masjid, maka takmir menyiapkan nasi tumpeng. Nah, Sungguh disiapin nasi inisiatif tumpeng, sekali ya. dibawa ke depan, Ustadz Lutfan mendoakan. Ustadz kita doakan. Doakan sama aja, ya Allah semoga Pak Zainuri berkah, hutangnya cepat lunas. Karena Pak Zainuri ini salah satu jamaah punya utang 8 miliar. Oke. Iya. Oke. Masjid kan solusi umat mendampingi. Masya Allah. Baru selesai, makan belum selesai langsung berbisik pada saya yang duduk sampingnya. Pak Zainuri. Pak Zainuri. Ada istrinya juga Aha. gitu, waktu itu. Pak Gus, Masya Allah saya terharu sampai mau menangis. Mhm. Karena takmir kok sampai care, perhatikan, peduli sampai terhadap ngerti tanggal lahir. lahirnya, ngasih tumpeng, Iya. inisiatif, Iya. kejutan, mendoakan, Ah. mendatangkan jamaah. Kan itu terkejut dia. Kok Iya, tiba-tiba dikasih tumpeng. Sebagai bentuk rasa bahagia saya, maka besok Ramadan saya kasih mobil Grand Max senilai 80 juta dan bayar zakat 50 juta. Modalnya nggak nyampe 3 juta lah, 2 jutaan paling. Masya Allah, Masya Allah, Masya Nah, ini strategi dana kan. Masya Ada Allah, pendekatan-pendekatan personal kepada jamaah. Masya Allah, Masya Dan masih Allah. banyak lagi. lagi Pak. Ada, saya ngumpulin pengusaha-pengusaha. Oke. Gitu. Apa? Ya peduli untuk membantu uang saku lah ya. Uang saku siapa? Uang saku relawan. Oke. Kan ada relawan tuh yang mulai dari SMP umur 13 tahun, Ya. ada yang SMA, ada yang kuliah. Mhm. Tapi subuh, maghrib, isya senantiasa di Al-Falah. Mhm. Karena dia akhirnya care, peduli, maka saya harus peduli juga. Masya Allah, biar teman di masjid, biar rajin di masjid, maka saya kasih uang saku bulanan. Saya Oke. kumpulkan uangnya dari mana? Pengusaha-pengusaha saya kumpulkan, saya ajak makan bersama untuk memikirkan para relawan yang ngurus masjid. Kita kan nggak bisa senantiasa ke masjid, kita kan nggak bisa senantiasa matikan lampu, kita kan nggak bisa menyiapkan infokus. Nah, ini ada anak-anak muda, ayo kita peduli, iuran. Dan masih banyak lagi. Nanti kalau dikupas di sini nggak cukup waktunya. Oh iya, siap. Bukan nggak mau ya, tapi nggak cukup waktunya. Iya. Makanya waktunya paling efektif ikut kelas seminar online strategi memakmurkan masjid Iya, dari Masjid Raya Al-Falah betul. bersama Pak Kusnadi Siap. sama teman-teman Marbot. Iya. Masya Allah, keren sih. Oke, mantap. Aku udah kayak kegambar gitu loh. Oke, ini baru soal dana aja tadi udah berapa ya? Dapat 5 apa 6 strategi tadi ya. Dan itu hampir semuanya bukan berbentuk sebuah effort yang besar loh. Enggak. Itu hanya dari hati disampaikan ke hati kembali. Betul. Iya. Dari hati sampaikan hati, maka akan tembus hati. Masya Allah, sentuh dia tepat di hatinya. Sentuh dia di hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya. Oh iya. Langsung dikasih jedak-jeduk dari sini. Oke Pak Agus. Nah Pak Agus, mungkin informasi terakhir nih. Yeah. Kita mau ikut kelas. Kita udah tertarik nih. Ada biaya pendaftaran nggak sih untuk ikut kelasnya? Untuk ikut itu perorangan cukup 100.000 rupiah. Atau sekali pertemuan cuma 1 mangkok bakso. Hah? 1 mangkok Karena bakso? hanya 20.000 per pertemuan. 5 kali pertemuan, 100 bagi 5 kan cuma Oh 20.000. iya.
Berarti sekali daftar untuk satu orang 100.000. 100.000. Nanti dapat 5 materi. 5 materi, 5 Iya kali ya? pertemuan. Iya ya. Berarti saat materinya udah itu 20.000 hitungannya. Iya. Murah ya. Sangat. Iya iya. Daripada harus ngundang saya, tiket pesawat, hotel, uang saku, uang jajan, uang transfer, uang buku. Wah. Iya iya. Masuk akal. Ini benar-benar memudahkan kita untuk bisa menjadi pemakmur masjid sih. Amin. Masya Allah. Amin, amin. Dan dengar-dengar juga nanti ada bonus bukunya juga Pak Gus. Betul, bagi yang pengen dapat bonus buku sebagai panduan ya Buku untuk ini ya. buku strategi memakmurkan masjid, Mhm. ikut saja rombongan. Ya. Untuk 7 orang cukup 500.000 saja. Bonus. Bonus buku. Masya Allah. Keren. Dikirim sampai tempatnya nanti. Masya Allah. Keren keren keren. Dan kelasnya nanti akan mulai tanggal berapa Pak Gus? Tanggal 19 Oktober. Tanggal 19 sampai Oktober. tanggal 23 Oktober. Masya Allah. Oke, pendaftaran sudah dibuka dari sekarang. Iya. Nanti langsung aja cek ke Instagramnya Masjid Masjid Raya Raya Al-Falah. Nanti di situ gampang banget cara daftarnya. Iya. Kalau nanti kalian punya anggota tim di dalam masjid, Mm-mm. aku kayaknya lebih rekomendasi untuk ikut yang komunitas. Iya, biar berjamaah dan menyamakan satu frekuensi. Iya, betul sekali. Betul sekali. Itu yang poin Ya, utamanya. sekalian ru'yah takmir masalah. Nontonnya nonton bareng. Bareng. Setiap subuh misalnya, Heeh. karena ada rekamannya. Iya, bisa Ada diputar rekamannya, ulang. bisa diputar ulang. Iya. Masya Allah. Kalau yang sendirian pun juga bisa. Iya. Untuk menambah skill-skill tertentu barangkali kemudian. Soalnya kemungkinan besar nanti bakal ada ilmu-ilmu baru yang didapatkan di era-era sekarang. Mhm. Yang kemudian belum terbahas kan mungkin di seminar sebelumnya, nanti akan di refresh di Hmm. materi seminar online yang kali ini Pak Kus Ya. ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Keren loh. Masya Allah loh. Salut buat Masjid Raya Al-Falah dan Pak Agus. Masya Allah. Semoga istiqomah. Amin, amin. Pak Agus, terakhir sebelum kita tutup, Ya. monggo silahkan diajakin teman-teman untuk ikut daftar ke kelas seminar online memakmurkan masjid. Kami sampaikan kepada seluruh takmir masjid atau penggiat kemakmuran masjid atau siapapun yang peduli tentang kemasjidan. Ikutin kelas seminar online saya yang baru pertama kali di launching sama Masjid Raya Al-Falah dan beberapa teman media. Yaitu jangan lupa kelasnya tanggal 19 Oktober sampai 23 Oktober. 5 kali pertemuan hanya 100.000 saja. Ditunggu ya. Insya Allah bareng-bareng belajar tentang kemasjidan. Alhamdulillah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.